Oh iya, waalaikumsalam. Biasa masuk juga, Mbak? Siapa? Ya, silakan duduk di sini, boleh di sini Ini boleh. terserah ya, Pak? Ya, terserah duduknya. Ini aku di sini, Miss. Oke, gimana duduknya udah nyaman? Oke, sudah. Sudah nyaman ya? Apa kita perlu menyesuaikan suhu ruangan? Cukup ya? Nggak kepanasan, nggak kedinginan ya? Iya. Oke, ini Mbak ini kok bajunya pink-pink ini dari mana ini, Mbak? Ini beda sendiri? Iya, enggak diajak. Oh, nggak diajak. Oke, mungkin sebelumnya kita bisa kenalan dulu ya. Mungkin perkenalkan dulu nama Bapak, Pak Ilham Nahya. Kayak gitu ya. Bapak mahasiswa semester 5 di S1 Bimbingan dan Konseling FIB UM. Kayak gitu. Mungkin bisa perkenalan dari sini dulu, Mbak. Halo, perkenalkan saya Vio dari BK. Dari BK. Semester 2. Oke, Vio. Oke, lanjut. Oke, halo, perkenalkan teman-teman, aku Mona dari BK juga, angkatan 23. Oke, semester 3 juga. Oke. Mona ya? Iya, Mona. Oke, lanjut. Halo semuanya, perkenalkan aku Ocha dari Sastra Inggris angkatan 23. Oke, sastra Inggris angkatan 23. Namanya Ocha ya? Oke, lanjut. Oke, halo semuanya, aku Thalia dari BK Angkatan 23 juga. Oke, BK angkatan 23 sama Mbak Mona ya, namanya Thalia. Oke, ini 3 dari BK, 1 dari sastra Inggris. Oke, Bapak mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena sudah mau untuk datang di konseling Bapak pada siang hari ini. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, tadi pertanyaan Bapak belum terjawab ya. Ini gimana kok bisa ping-ping bareng ini? Nggak tahu ya, Pak, tiba-tiba kok kayak pink. Iya. Tapi kalau yang Ocha ini nggak tahu ya kenapa. Kalau aku sama Thalia kan kita sekelas kebetulan, Oke. Pak, karena juga dari BK. Nah itu sekelas tadi tuh janjian emang pakai dress code-nya pink. Nah kok tiba-tiba si Ocha juga pink itu nggak tahu sih, Pak. Oke, jadi memang janjian kalau dengan Thalia ya. Sama Thalia janjian. Oke, kalau dengan Ocha karena berbeda Iya. jurusan ya ini kebetulan saja dan kebetulan juga Vio ini tidak kok jadi satu gitu warna pink kayak Kalau gitu. Vio ini kayaknya nggak sekelas kita. Iya, hari ini saya libur, Pak. Oh, hari ini Vio libur, nggak ada kelas juga ya sama yang Mona sama Thalia ya. Oke, kegiatannya teman-teman akhir-akhir ini apa? Berkuliah. Kuliah, nugas, ya gitu-gitu aja sih Pak. Gitu-gitu aja ya, semester 3 semua ya kan ya? Iya. Iya, angkatan 23. Sibuk-sibuk ujian ya? Iya Pak. Iya, mendekati mau ujian. Mau ujian. Gimana perasaannya di mahasiswa semester 3? Gini Pak. Iya. Oh, kayak roller coaster ya? Dibilang berat banget enggak, dibilang gampang banget juga enggak. Iya. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Terus ini teman-teman sebelumnya apakah sudah pernah saling kenal? Kalau misalkan Mona sama Thalia kan sudah satu kelas ya, pastinya saling kenal. Kalau dengan Vio, Kalau Vio ini kan cuma tahu aja kayak cuman gitu. pernah cuman tahu aja kalau Vio ini anak BK, tapi nggak yang Oke, kayak kenal. kalau dengan Ocha tentunya juga baru kenal sekarang ya Iya, karena iya. berbeda jurusan ya. Oke, mungkin kita bisa main permainan sederhana terlebih dahulu ya, biar kita bisa mengenal satu sama lain lebih dekat kayak gitu ya. Oke, permainannya adalah saya adalah binatang. Nah, nanti teman-teman silahkan sebutkan binatang yang kira-kira itu sifatnya itu mewakili teman-teman. Nah, misalkan bapak akan tunjuk hewan cumi-cumi gitu. Karena apa? Karena bapak menggeliat misalnya gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa mencari hewan apa yang itu mewakili sifat dari teman-teman kayak gitu ya. Oke, mungkin bisa dari Thalia dulu. Hewan apa kira-kira? Apa ya Pak, kira-kira mungkin semut kali. Semut. Oke, tahan dulu semut. Kira-kira kenapa kok Thalia ini hewannya semut? Karena mungkin kecil Kecil. dan dia melajunya cukup lincah. Oke. Kalau menurut Ocha? Kalau menurut saya mungkin karena Thalia suka bekerja sama dalam tim. Oke. Oke, kalau menurut Vio? Iya, sama Pak. Sama ya. Oke, gimana Thalia? Benar? Ya lebih ke Ocha lagi. Lebih ke Ocha. Jadi Thalia adalah seseorang yang suka bekerja dalam kelompok kayak gitu ya. Jiwa kepemimpinannya tinggi. Gak tahu ya Pak. Oke, mungkin bisa divalidasi gimana Thalia ini orangnya? Iya, karena kebetulan satu kelas dia emang itu sih Pak, jiwa kepemimpinannya tinggi. Dia juga ikut organisasi soalnya Pak. Iya, dan kemarin saya juga ikut Pemira yang mencoblos Thalia itu sebagai wakil ketua umum ya. iya. Oke, jadi juga terlihat sekali jiwa kepemimpinannya dari semut yang dipilih itu ya. Oh, iya. Oke, selanjutnya Ocha, hewan apa kira-kira yang bisa mewakili Ocha? Kalau saya kucing Pak. Kucing. Ini kita tahan dulu. Apa kucing kira-kira Thalia? Kucing ini imut dan mengemaskan. Imut dan mengemaskan. Oke, nggak boleh terbang. Oke, lanjut. Manja Pak. Manja, oke.
Kucing itu menyebalkan. Menyebalkan. Oke, gimana Ocha klarifikasinya? Saya setuju dengan Thalia Karena bagus. dan juga Vio. Tapi kalau saya sendiri itu, saya merasa kucing itu hewan yang mandiri, terus juga dia bisa mempunyai pertahanan diri yang cukup luar biasa gitu. Oke, bagus sekali ya. Kucing itu perwatakannya sangat sesuai dengan Ocha. Kayak gitu ya. Oke, lanjut ke Mona. Kira-kira hewan apa Mona? Apa ya Pak? Keong kayaknya. Keong. Oke, kita simpan dulu. Kira-kira kenapa kok keong? Mungkin dari Vio dulu. Lemot. Lemot. Oke, kita tahan dulu. Dari Thalia? Kayaknya ya pemalu gitu. Oh, ya. pemalu karena bersembunyi di balik cangkang ya. Oke, kalau menurut Ocha? Kalau menurut saya keong itu jorok lah Pak, hewan. Jorok. Oke. Hewan jorok. Terus mungkin dia suka nempel-nempel ke orang. Oh, nempel-nempel ke orang. Oke, gimana klarifikasinya? Iya sih, kalau saya lebih ke Thalia, dia kayak pemalu terus Oke. tidak percaya diri kayak gitu. Karena dia kan kayak ada tempat persembunyiannya gitu loh Pak. Oke. Jadi kalau misalnya ya itulah, ya itu maknanya. Oke, jadi yang dibilang Ocha ini salah ya? Salah, saya nggak jorok kok. Oh, salah besar ya ternyata ya. Oke, Ocha mungkin bisa lebih dikontrol lagi ya ucapannya ya. Jangan sampai menyakiti teman-teman kita yang ada di sini. Oke, gimana kalau menurut Vio? Kalau saya kupu. Kupu-kupu kita tahan dulu. Apa kupu-kupu menurut Mona? Saya mau bilang cantik tapi nanti dia terbang Pak. Oke, lalu apa yang cocok kayak gitu? Mungkin dia orang yang suka bebas. Orang yang suka bebas karena habis dari ulat bulu terus jadi kepompong, terus itu ya terbang bebas. Oke, kalau dari Ocha? Kalau saya kayaknya kalau kupu-kupu itu selain indah, tapi jangan merasa yang gimana-gimana ya, jangan terbang atau gimana. Terus kalau kupu-kupu itu juga kan warnanya bervariasi ya Pak. Apa namanya? Apa? Apa ya? Menimbulkan apa? Melambangkan keceriaan karena Oke. banyak warna. Mungkin Vio orangnya ceria. Oke, gini ya. Iya. Oke, Thalia. Kalau menurut saya kayak berproses gitu loh, kayak individu yang berproses. Oke, karena metamorfosis ya. Oke, klarifikasinya gimana, Vio? Semuanya benar. Semuanya benar ya, termasuk yang menggeliat? Bukan. Oke, tidak ya. Oke, jadi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, harapannya dengan kita bermain game seperti ini tadi teman-teman bisa lebih mengenal satu sama lain ya, walaupun ini ada beberapa yang masih pertama kali bertemu. Kayak gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sesi konselingnya teman-teman. Nah, Bapak mau tanya dulu, teman-teman semuanya apakah sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Pernah tapi Pernah? individu Pak. Nggak Pernah tapi yang individu ya. bareng-bareng. Oke, jadi yang dari BK pastinya juga pernah di praktikumnya ya. Udah dapat praktikum ya semester Iya, ini. sudah. Oke, sudah pernah. Kalau misalkan dari Mbak Ocha belum ya? Belum sama sekali, baik individual maupun kelompok belum ada. Oke, dari teman-teman juga sudah, tapi hanya di individual saja. Oke, kayak gitu ya. Walaupun ada yang sudah, ada yang belum, Bapak tetap harus menjelaskan ya bagaimana sesi konseling hari ini akan berjalan. Kayak gitu ya. Oke, jadi kita hari ini akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Nah, di konseling kelompok ini ada Bapak selaku konselor yang akan memfasilitasi jalannya sesi konseling. Dan juga ada teman-teman sebagai anggota kelompok atau konseli yang itu jumlahnya lebih dari satu. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa saling terbuka, menceritakan permasalahannya satu sama lain. Dan harapannya nanti walaupun masalah yang dibahas cuma satu orang, teman-teman semuanya bisa belajar dari teman-teman yang kita bahas masalahnya nanti. Kayak gitu ya. Jadi nanti menimbulkan efek domino kayak gitu teman-teman. Jadi walaupun satu yang dibahas, semuanya bisa belajar dari situ. Kayak gitu ya. Dan juga teman-teman bisa perhatikan ya terkait penggunaan bahasanya. Jangan sampai itu terlalu menyerang teman-teman yang lain sehingga kita bisa lebih nyaman nanti ketika melaksanakan konseling. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, dan juga kita sepakati tentang waktu. Nah, apabila kita laksanakan selama kurang lebih 30 menit, apakah teman-teman keberatan? Enggak ya? Cukup ya? Apa nanti ada jadwal setelah ini? Ini masih jam 1 kurang 12. Oh, saya hari ini udah selesai kelasnya. Udah selesai kelasnya ya? Oke, berarti aman ya kita 30 menit ke depan untuk melakukan sesi konseling? Aman ya? Dan yang terakhir adalah teman-teman kita harus berjanji satu sama lain ya untuk menjaga kerahasiaan dari sesi konseling hari ini. Apapun yang teman-teman di sini sampaikan, ucapkan dan ungkapkan semuanya harus
ada di sini saja, tidak boleh keluar dari forum ini kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti ketika selesai konseling, harapannya teman-teman tidak membocorkan apapun yang ada dalam sesi konseling ini. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Sepakat? Sepakat. Sepakat ya? Oke, kalau sepakat, apakah kita sudah bisa mulai sesi konselingnya? Bisa. Sudah ya, siap ya. Oke, mungkin kalau misalkan tempat duduknya kurang nyaman atau Bapak perlu menyesuaikan suhu, nanti bilang saja ya. Oke, karena teman-teman sudah siap, kita langsung saja membahas permasalahan dari masing-masing teman-teman. Oke, nah teman-teman semuanya kan kemarin kesini atas undangan Bapak ya, karena Bapak membutuhkan konseli untuk tugas akhir Bapak dalam mata kuliah praktikum. Nah, teman-teman juga kemarin sudah bersedia untuk hadir pada hari ini, dan kemarin ketika Bapak akses melalui WhatsApp, teman-teman permasalahannya kurang lebih memang sama ya, terkait bagaimana teman-teman ini bisa manajemen prioritas ketika mengerjakan tugas, karena teman-teman ini sedang sibuk-sibuknya menghadapi UAS kayak gitu ya. Oke, nanti mungkin bisa teman-teman masing-masing menceritakan bagaimana detail permasalahannya. Nanti kita bahas kira-kira masalah siapa yang akan dibahas pada sesi konseling hari ini kayak gitu ya. Mungkin dari siapa dulu? Oke, dari Vio dulu, silahkan. Iya sih Pak, saya merasa kayak di semester ini saya tuh sulit mengatur waktu, kayak tugas saya tuh banyak yang ketinggalan gitu. Nah, mungkin karena dosennya kayak nggak ngasih deadline gitu, jadi saya kayak merasa nanti aja. Nah, pas waktu mau UAS ini saya kebingungan, kayak ternyata banyak banget tugas yang belum saya kerjakan gitu. Padahal ya terus saya kayak ingat lagi dulu di semester 1 mimpinya apa, cita-citanya apa, saya pingin selalu dapat IP yang bagus, dapat IPK 4, tapi kok melihat saya di semester ini kayaknya nggak bisa ya. Oke, jadi permasalahan Mbak Vio ini lebih kepada motivasi yang tidak ada ya Mbak ya, karena dari dosen-dosen itu memang tidak memberikan tenggat, sehingga tidak ada apa yang membuat Mbak Vio itu terpacu mengerjakan tugas. Apa benar seperti itu Mbak? Iya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan untuk mengklarifikasi lebih lanjut dari permasalahannya Mbak Vio? Mungkin aku mau tanya aja. Berarti kamu sama ini tugas-tugasmu nggak selesai itu faktor utamanya karena dosennya nggak pernah ngasih deadline itu ya? Nah, itu aku juga bingung sih. Kayak sebenarnya tuh apa yang jadi faktornya, tapi kayaknya setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya itu emang dari diriku yang kayak suka menunda-nunda gitu. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi? Oke, silakan. Ya aku mau tanya aja sih, kan kamu juga bilang kalau dosennya tuh nggak kasih kayak deadline-nya. Nah dari kamu sendiri, ketika mungkin teman-temanmu ngomongin tugas atau ngomongin kalian udah ngerjain ini belum, kan ini udah mau UAS ya, pastinya kalau mau UAS kan semua tugas pasti dikumpulin. Itu ketika mungkin teman-temanmu ngomongin tugas, kamu apakah tidak langsung mengerjakan atau mungkin meng-cross check tugas-tugas yang belum kamu kerjakan? Oke, gimana Vio? Kalau itu sih aku selalu kayak teman-teman lagi ngomongin tugas itu, nah aku tugasku belum, nah jadi pas teman-teman ngomong kamu masih ngerjain tugas A, kamu masih ngerjain, nah itu tuh aku catat aku belum ngerjain tugas ini, tapi sampai kos itu aku selalu kayak kelupaan, aku scroll TikTok, main HP gitu. Oke, jadi masalahnya memang pada motivasi belajarnya Vio yang rendah gitu ya, sehingga tidak membuat Vio itu menunda-nunda mengerjakan tugas. Oke, kita simpan dulu permasalahannya Vio, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Mungkin siapa yang mau menyampaikan? Oke, Talia silakan. Ya Pak, kalau saya mungkin ya hampir mirip dengan Vio ya Pak, yang ini tugas-tugas yang terbengkalai gitu. Tapi kalau Vio tadi kan menyampaikan kalau dosennya itu tidak memberi deadline. Nah, kalau saya ini ya memang ada tugas-tugas yang tidak ada deadline-nya Pak. Sedangkan saya juga tipe yang deadlineer. Terus selain itu karena ya seperti yang disampaikan tadi, saya juga ikut organisasi. Nah, tugas-tugas di organisasi itu juga banyak dan selalu kayak datanya itu bersamaan gitu loh Pak. Nah, di situ saya yang susah untuk manage mana dulu yang harus saya selesaikan gitu. Nah, ya itu permasalahannya. Padahal ya berangkatnya dari awal kuliah itu tujuannya ya buat kuliah gitu. Maksudnya organisasi ini adalah kegiatan tambahan saya di samping saya berkuliah. Tapi entah kenapa
susah sekali gitu loh Pak. Utamanya semester ini itu untuk membagi dan memanage prioritas saya gitu. Oke, baik Bapak memahami permasalahan dari Mbak Talia ya. Jadi memang permasalahannya kurang lebih sama, tapi hanya situasinya yang berbeda-beda. Kalau misalkan Mbak Talia ini karena organisasi kayak gitu ya Mbak. Dan apakah ini terjadi Mbak karena kalau misalnya di perkuliahan itu tidak ada yang menekan Mbak Talia untuk segera mengerjakan. Sedangkan di organisasi kan orang-orangnya jelas ya. Dan itu ketika tidak mengerjakan itu selalu dituntut untuk mana hasilnya. Apakah benar seperti itu Mbak? Iya Pak. Oke, benar ya. Oke, dari teman-teman yang lain adakah tanggapan terkait permasalahan Mbak Talia? Oke, silakan Vio. Itu berarti kamu sama sekali nggak ngerjain tugas atau yang ngerjain beberapa gitu? Ngerjain tapi selalu terlambat. Kebanyakan itu terlambat. Yang on time itu bisa dihitung. Oke, dari teman-teman yang lain? Mungkin aku mau kasih pertanyaan aja ke kamu ya tadi ya. Emangnya ketika, maksudnya tugas organisasinya itu selalu bertabrakan sama tugas-tugas kuliah kah? Kok sampai banyak banget tugas-tugas yang kayak kamu bilang tadi terbengkalai gitu kan? Kayak masa tugas-tugas organisasi itu juga sebanyak itu dan datangnya terus-terusan gitu. Oh ya, mungkin tugas di organisasi memang tidak sebanyak itu ya, tapi ya nggak tahu ya, atau mungkin saya sendiri yang juga malas ya. Jadi tugas itu kayak menurut saya itu sangat banyak. Terus ya itu tadi juga ada dari saya sendiri juga menunda, terus nunggu deadline gitu, akhirnya tuh menumpuk gitu sih. Oke, jadi memang dikerjakan tapi terlambat gitu ya. Karena memang skala prioritasnya utamanya sekarang itu adalah organisasi. Walaupun sebenarnya di awal itu sudah disetting kalau organisasi itu cuma tambahan aja kayak gitu ya. Mungkin ya seperti itu ya Pak. Oke, kita simpan dulu ya permasalahannya Mbak Talia. Kita lanjut ke teman-teman yang lain. Dari siapa dulu? Mona atau Ocha? Oke, karena tadi semuanya BK ya, kita lanjut ke sastra Inggris dulu. Ya, Silakan Ocha. Ya untuk permasalahan saya sendiri ya yang sesuai ya sama seperti teman-teman. Kesusahan untuk mengatur waktu. Oke. Cuman di sini saya itu susah mengatur waktu bukan karena organisasi atau mungkin karena dosen-dosennya yang tidak memberikan deadline. Sepertinya ini memang kesalahan saya sendiri karena saya kebetulan suka K-pop dan saya juga mengikuti ketika ada event itu saya sering hadir gitu loh Pak. Jadi ketika mungkin hampir setiap minggu itu ada event. Jadi setiap hari Minggu itu ada event yang diadakan oleh komunitas. Nah, karena mungkin saya terlalu sibuk berada dalam komunitas itu, yang awalnya mungkin K-pop ini menjadi penyemangat buat saya. Tapi mungkin semakin kesini itu malah membuat saya melupakan identitas saya sebagai mahasiswa gitu Pak. Jadi saya terlalu sibuk dengan dunia K-pop saya, jadi tugas-tugas yang ada itu terbengkalai. Jadi ya ketika mau UAS ini saya harus berupaya mengejar semua itu. Jadi kayak lumayan ke pressure ya Pak ya, karena dalam beberapa waktu harus mengerjakan banyak tugas gitu sih Pak. Oke, jadi kalau permasalahan Mbak Ocha ini adalah terkait ini ya. Kalau misalkan Mbak Vio tadi tentang dosennya tidak memberikan tenggat, terus Mbak Talia tentang organisasinya, kalau Mbak Ocha ini tentang K-pop ya, karena Mbak Ocha ini adalah salah satu K-popers yang itu sedang giat-giatnya mengikuti event kayak gitu ya Mbak ya. Sehingga ketika diberikan tugas-tugas yang berbarengan dengan event-event yang Mbak Ocha ikuti itu sangat berpengaruh. Dan sampai sekarang Mbak Ocha itu lebih mengutamakan yang acara K-popnya ya daripada di kegiatan perkuliahannya. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tanggapan terkait permasalahannya Ocha? Kalau misalnya sehari-hari kamu berarti kalau misalnya nggak ada event nih, nah itu sehari-hari kamu tuh ngapain aja K-popnya? Apa kayak nonton musiknya terus sampai 2/7 atau gimana tuh? Kalau saya sebenarnya saya nggak yang terbengkalai semua gitu. Ada beberapa tugas yang mungkin saya kerjakan, tapi memang lebih banyak ketinggalannya. Nah memang sehari-hari saya ketika sehabis kuliah atau mungkin habis berkegiatan saya pulang terus ya saya nonton drama Korea. Terus juga kadang saya baca AU itu ada kayak
novel tapi nggak bentuk fisik gitu, jadi dia dari Twitter gitu bacanya. Nah itu, jadi saya sehari-hari ketika nggak ada kegiatan, sebenarnya kan saya harus mengerjakan ya, tapi saya mikirnya ya udahlah nanti aja, tapi ternyata semakin dinanti-nanti, ditunda-tunda, ya akhirnya terbengkalai. Oke, jadi waktu senggangnya juga dimanfaatkan untuk fan girling ya Mbak ya, daripada mengerjakan tugas, karena memang motivasinya untuk ke situ tuh belum ada kayak gitu ya, dan lebih fokus ke kegiatan K-popnya. Oke, ada yang lain? Sudah ya, kita simpan dulu ya. Kita lanjut ke teman kita yang terakhir, Mona. Gimana Mona permasalahannya? Ya sama sih Pak, seperti yang sudah disampaikan kalau memang permasalahan kita kan sama ya, tentang tidak bisa mengatur tugas dan mengerjakan tugas dengan baik kayak gitu, jadi tugas-tugasnya terbengkalai. Tapi kalau dari saya sendiri sebenarnya tuh dulu saya orangnya cukup rajin ya Pak, maksudnya kayak saya selalu mengerjakan tugas itu tepat waktu, terus kayak saya kayak takut gitu loh kalau misalnya saya tuh mendapatkan nilai yang jelek gitu. Jadi gimana caranya saya bisa mengejar itu dan bisa mendapatkan nilai yang bagus ya, dengan cara mengerjakan tugas tepat waktu itu. Nah tapi kayak ada satu momen gitu loh Pak, apa ya, ada orang lain itu yang menyeletuk bahwa pekerjaan saya itu salah. Jadi kayak apa yang saya kerjakan itu salah dan itu nggak benar. Habis itu kayak kerajinan, pokoknya intinya saya itu mendapatkan kata-kata bahwa terlalu rajin saya tapi yuk salah kayak gitu loh. Jadi itu yang membuat saya kayak kepikiran gitu ya. Terus akhirnya kayak aduh gimana ya, kayak ya kan saya sedih ya Pak karena mendapatkan perkataan seperti itu. Jadi akhirnya tugas-tugas yang saya kerjakan yang seharusnya diberikan untuk saya, yang harus saya kerjakan itu nggak saya kerjakan karena saya takut salah, dan juga saya saya juga udah kayak terlanjur minder gitu loh Pak karena perkataan orang lain itu. Oke, Mbak Mona, Bapak memahami ya bagaimana permasalahan Mbak Mona. Jadi utamanya itu ini semua terjadi karena perkataan orang lain tentang hasil pekerjaannya Mbak Mona, dan itu berdampak hingga sekarang ya Mbak Mona tidak bisa lupa mengenai hal itu ya. Oke, dari teman-teman yang lain gimana tanggapannya terkait permasalahannya Mbak Mona? Oke, silahkan Ocha. Saya mau tanya aja ya Pak, ini perkataan yang muncul ini itu dari teman dekat kah? Yang mungkin karena kan kalau misalkan teman dekat itu sangat berpengaruh ya mungkin ke kita, makanya mungkin sampai sekarang Mona masih kepikirannya itu yang bilang itu teman dekat juga atau gimana? Kalau memang teman dekat ya berarti memang sangat berpengaruh ke kamu, dan apakah memang pekerjaanmu waktu itu salah atau hanya persepsi dia aja? Oke, gimana Mona? Waktu itu sih teman kelas aja sih ya deket tapi nggak yang terlalu deket ya, karena teman kelas gitu ya. Jadi ya dia tuh waktu itu kayak mau lihat gitu loh hasil kerjaanku, terus habis itu ya dia bilang kayak gitu. Terus saya ya sakit hati gitu. Oke, ada tanggapan lagi Ocha? Tapi emang itu pekerjaan yang kamu buat itu memang salah atau gimana? Nggak tahu ya, karena kan waktu itu tugas kita kan nggak pernah diteliti sama dosen ya. Terus tapi setelah dia bilang ini salah, iki kudune gini, terus saya pikir-pikir lagi, iya kayaknya salah kayak gitu. Tapi kayak perkataannya dia tuh loh yang buat saya udah kayak, dan itu ngomongnya tuh di depan orang-orang. Iya gitu. Oke, baik, Bapak memahami ya bagaimana permasalahan Mbak Mona. Oke, teman-teman semua sudah menjelaskan ya bagaimana detail permasalahan dari masing-masing. Nah, lalu kita akan sepakati nih teman-teman, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok hari ini. Nah, biar lebih adil karena masalah teman-teman juga ini sama-sama beratnya ya, dan inti permasalahan juga sama tentang bagaimana teman-teman mengerjakan tugas perkuliahan. Mungkin kita bisa lakukan dengan cara scaling. Nah, tapi scaling yang kali ini kita lakukan akan agak berbeda. Jadi scalingnya teman-teman akan dari 1 sampai 10. Nanti teman-teman silakan memilih dari yang mendekati 1 kalau misalkan permasalahan teman-teman tidak begitu mengganggu, dan pilih mendekati 10 kalau misalkan itu sangat mengganggu. Kayak gitu ya. Dan tidak akan Bapak tanya satu-satu, teman-teman langsung saja menunjukkannya dengan jari di hitungan ketiga. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin bisa tutup mata terlebih dahulu. Nah, biar tidak mencontek. Nah, 1 2 3. Oke, teman bisa membuka suaranya, membuka matanya maksudnya. Oke, ini berapa? Vio 9. Oke, Mona 6.
Ini berapa? 7 dan ini 8. Oke, berarti permasalahan yang akan kita bahas adalah permasalahan dari Vio. Oke, teman-teman sepakat semua? Sepakat ya. Oke, Vio nggak apa-apa dibahas permasalahannya pada sesi konseling hari ini. Oke, terima kasih Vio. Oke Vio, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Vio tentang permasalahannya tadi. Itu lebih jelasnya kok lebih konkretnya dalam peristiwa-peristiwa itu seperti apa? Mungkin dalam mata kuliah apa atau bagaimana, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Seperti apa Vio? Jadi di semester ini saya tuh ikut PMM Pak. Iya. Nah, PMM online. Terus mungkin saya nggak tahu apa karena saya itu lebih fokus ke PMM-nya sehingga kan saya masih ada beberapa matkul yang offline di sini. Nah, sehingga itu terbengkalai atau gimana saya tuh nggak tahu. Pokok intinya saya tuh kayak saya tuh fokus di itu. Terus di matkul-matkul yang di sini tuh tugas-tugasnya itu kayak nggak terstruktur gitu Pak. Jadi kayak dosennya itu kayak ya wis yang ini dikerjakan, ya wis yang ini dikerjakan, tapi tuh nggak ada tenggatnya kapan harus dikumpulkan. Pokoknya tuh dosennya tuh kayak gimana ya, kayak seenaknya gitu. Ya wis yang itu Mbak dirusun, ya wis yang ini, ya wis. Jadi kita ternyata tuh nggak hanya saya aja yang bingung apa aja tugasnya, tapi tuh teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain tuh juga bingung sebenarnya itu tugasnya apa sih, nah itu. Nah, di situ saya tuh kayak mikir kayak ya wis lah tak kumpulin nanti tak kumpulin jadi satu apa yang belum tak kerjain baru nanti pokoknya tak catat dulu, baru nanti kalau udah ngumpul tak kerjain, tak kebut gitu. Nah, pas yang kebetulan saya tuh juga deadliners. Nah, di PMM itu saya juga gitu kayak ngerjain tugasnya tuh mepet-mepet deadline gitu. Nah, terus udah kan fokus yang PMM selesai, terus saya tuh baru sadar kalau ternyata tuh banyak sekali tugas-tugas yang belum saya selesaikan. Terus dan itu tuh berdampak ke aktivitas saya di kelas. Jadi saya tuh kalau kita nggak pernah ngerjain tugas kan kita nggak gitu paham ya matkulnya kayak gimana. Jadi saya tuh kayak gimana ya, ininya saya tuh sebenarnya tuh nggak paham ini tuh apa, konseling gestalt itu kayak apa, bedanya dengan konseling ini tuh apa. Jadi tuh saya tuh kayak bingung gitu loh Pak. Terus saya tuh kayak mikir apa karena saya belum mengerjakan resume, karena saya belum mengerjakan ini gitu. Nah, terus pas mau UAS ini teman-teman tuh sering kayak ya kamu harus ngerjain kamu sudah ngerjain ini. Nah, saya nggak pernah ngerjain, jadi saya tuh selalu jawabnya tuh belum. Sebenarnya tuh saya malu banget karena saya belum mengerjakan tugas gitu. Tapi ya gimana adanya gitu, jadi saya jawab belum. Oh, itu juga tugas dan ada beberapa hal yang saya tuh baru tahu kalau ternyata itu tuh tugas gitu loh. Nah, terus setelah itu pas nyampe kos, jadi pas di kampus teman-teman bilang kayak gitu, pas nyampe kos, oh iya saya belum ngerjain tugas. Terus saya tuh buat notes kayak tugas ini, terus tak kasih deadline pokoknya minggu ini harus selesai. Tapi saya tuh sampai kos selalu duduk di kasur dan buka HP sampai kelupaan. Oke, baik Mbak Vio, Bapak memahami ya bagaimana perasaan Mbak Vio. Jadi pada intinya Mbak Vio sekarang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ya di Universitas mana Mbak? Medan. Universitas Medan. Dan itu apakah semua mata kuliah juga diampu di sana atau ada yang beberapa tetap di UM? Iya, ada beberapa yang ada. Oke, jadi Mbak Vio mengikuti perkuliahan di 2 universitas ya di semester ini ya, di Medan sama di Malang, sehingga ada yang online, ada yang offline, sehingga tugas-tugasnya pasti karakteristiknya sangat berbeda ya Mbak, kayak gitu. Sehingga Mbak Vio juga kewalahan untuk mengerjakan tugas karena berbeda-beda kelasnya, dan mungkin Mbak Vio juga bingung mau bertanya ke siapa juga atau bagaimana Mbak? Iya. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan terkait permasalahan Mbak Vio ini lebih lanjutnya seperti apa? Mungkin kalau misalkan belum ada tanggapan, gimana Mbak Luna silakan? Mungkin aku mau tanya ya, Vio. Nah ini terjadinya itu apakah semester ini baru semester ini ataukah dari semester lalu?
Kalau semester lalu itu aku menilai diriku tuh sangat apa ya? Ya sama kayak kamu. Aku takut kelewat deadline. Bisa dibilang aku ya lumayan rajin lah. Tapi ternyata itu di semester 3 itu semakin benar-benar parah gitu. Apalagi ditambah yang tugas nggak ada deadline-nya. Jadi aku semakin kayak apa ya? Meremehkan gitu loh. Oke. Jadi memang Mbak Vio ini lebih meremehkan di semester ini ya. Lalu Mbak Vio di waktu-waktu luang Mbak Vio itu Mbak Vio melakukan apa biasanya? Nah, itu kadang tuh saya ya itu Pak main HP. Terus saya tuh pernah kayak aku ngerjain di luar ya biar siapa tahu aku lebih semangat lagi gitu. Tapi itu gimana ya Pak? Laptop saya tuh jelek Pak. Saya tuh malu mau ngerjain di luar gitu. Dan sedangkan ngerjain di kos itu kayak buka laptop sebentar tuh kayak ngantuk gitu, sudah ngantuk. Oke, baik. Jadi memang kompleks sekali ya permasalahan Mbak Vio ya. Mungkin dari Mbak Ocha tadi sepertinya akan ada balikan. Mungkin menyambung dari pertanyaan dan pernyataan yang Vio yang barusan. Kan katanya Vio tuh kalau misalkan mau ngerjain gitu, ya sama sih, saya juga pernah merasakan kalau di rumah tuh males gitu mau ngerjain. Nah tapi kalau keluar memang mungkin ada kendala-kendala tadi. Nah tapi Mbak Via pernah nggak kayak ngajak temennya gitu, mungkin buat nugas bareng, nggak harus di luar, atau ayo Rek kita nugas bareng di kosku. Karena kan mungkin tadi kayaknya aku nangkepnya karena Vio sendirian di kos terus kayak langsung cepet ngantuk gitu. Mungkin Vio udah pernah ngajak temennya belum buat kayak nugas bareng di kos gitu, jadi nggak harus keluar. Oke, gimana Vio? Pernah sih sekali, dan itu ternyata malah teman saya yang tidur. jadi saya tuh apa saya salah ngajak teman atau gimana, jadi setelah itu saya nggak pernah ngajak teman-teman, bahkan teman-teman yang lain pun saya nggak pernah ngajak. Oke, jadi seperti ini Vio. Apakah Vio itu merasa dengan adanya tugas yang banyak ini mengekang kebebasannya Vio? Kayak, aduh tugas banyak banget, aku sampai gak bisa kesana kesini, gak bisa senang-senang liburan. Apakah Vio pernah merasa seperti itu? Iya sih Pak, ada kayak gitu, tapi tuh saya tuh nggak bisa ngerjain gitu. Pas mau ngerjain ada aja yang mau dilakukan kayak ya main HP itu. Jadi nanti kayak kebablasan tiba-tiba sudah jam segini. Oke, jadi selain Vio merasa kebebasannya terganggu karena tugas, Vio juga ada kecenderungan itu untuk lebih memilih yang menyenangkan saja, kayak misalkan mainan HP, bermain sama teman kayak gitu ya. Sehingga itu Vio tidak menghiraukan tugas-tugas yang banyak itu. Benar seperti itu Vio? Iya. Oke, dari Palia mungkin ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya ini sih, kan itu tadi kan kendalanya Vio kan di kayak mengantuk, terus juga HP gitu-gitu ya. Vio sudah ini nggak mencari apa ya, mencari gaya belajarnya Vio gitu loh, yang menurutmu itu sangat efektif. Sudahkah mencoba mencari dan menemukannya atau belum? Gimana Vio? Oke, memang belum ada ya. Jadi ini memang Vio ini lebih mengutamakan gimana dia tuh bisa senang dulu sekarang kayak gitu ya, tanpa memikirkan nantinya itu konsekuensinya seperti apa kayak gitu ya. Mungkin Bapak tanya dulu, Vio itu apakah pengen nanti IPK-nya 4 sempurna, lulus dengan tepat waktu kayak gitu? Tujuan Vio kuliah itu seperti apa? Iya sih Pak, saya pengen gitu. Saya keinget dulu pas awal-awal magang kan sering disuruh nulis cita-citamu apa gitu. Harapanmu kuliah di sini apa? Ya saya selalu nulis itu, kayak saya pingin lulus secepatnya 3,5 tahun. Terus saya pingin IPK-nya 4. Tapi terus ya di semester ini saya jadi kayak ragu apa bisa ya. Oke, jadi jelas ya tujuan Vio sebenarnya adalah ingin memiliki nilai IPK yang sempurna dan juga lulus tepat waktu. Kayak gitu ya Vio. Jadi Vio itu ingin diakui oleh orang-orang bahwa Vio itu berprestasi dan Vio itu bisa. Apakah benar seperti itu Vio? Bisa jadi ya. Dan juga Vio, kita evaluasi, kita lihat apa yang sudah Vio lakukan untuk ke arahnya situ. Apakah semua hal yang Vio lakukan sekarang itu arahnya ke menuju IPK yang sempurna dan bisa lulus tepat waktu atau tidak? Oke, mungkin bisa Vio jelaskan? Ya dengan penundaan tugas itu saya semakin jauh dengan cita-cita saya. Oke, jadi Vio menyadari ya bahwa dengan Vio tetap seperti sekarang itu konsekuensi alamiahnya ya tidak akan mencapai tujuan yang Vio inginkan, yakni lulus dengan tepat waktu dan dengan IPK yang sempurna. Vio menyadari akan hal itu.
Dan itu apakah sesuai dengan tujuan Vio yang sudah Vio lakukan sekarang? Tidak. Oke, mungkin teman-teman ada tanggapan? Karena mungkin permasalahannya sama ya, jadi kita sekaligus belajar bersama-sama di sini agar harapannya nanti semuanya bisa benar-benar belajar dari sesi konseling kelompok hari ini. Kalau saya tanya boleh Kak? Boleh, silakan. Mungkin tanya terkait kalau tadi kan terkait kayak belajar. Kalau untuk kayak lingkungan belajar itu atau mungkin kelompok belajar itu Vio apakah punya kelompok belajar kayak teman-teman yang memang sama-sama mengambis buat menggapai cita-cita itu gitu, atau memang sebenarnya Vio ini berada di lingkungan itu cuman Vio sendiri yang memang tidak punya motivasi atau dorongan untuk yang melakukan hal-hal yang sama kayak teman-temannya gitu. Oke, bagaimana Vio? Iya sih, saya merasa kayak sebenarnya kayak teman-teman itu sudah ya mereka tuh sering kayak ngajak kayak gitu, ngajak tugas bareng, tapi saya rasa kayak dari saya sendiri sih. Oke, jadi memang walaupun ya usaha dari Vio seperti membuat to-do list kayak gitu ya, menulis-nulis tenggat-tenggat tugas kayak gitu, itu tidak sepenuhnya membantu Vio untuk memacu mengerjakan tugas, karena memang Vio itu akhirnya ketika sudah di list tugas-tugasnya pun lebih memilih untuk scroll HP, rebahan kayak gitu ya Vio ya, dan akan segera dikerjakan itu ketika sudah mepet-mepet deadline. Dan itu dampaknya seperti apa Vio? Ya jadinya saya merasa kayak tugasnya tuh nggak maksimal. Oke. Saya tuh buru-buru gitu sampai saya nggak tidur, kadang baru tidurnya paginya gitu. Oke, jadi itu memang sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari Vio ya, dan itu tentunya akan sangat bertentangan dengan tujuan yang Vio tetapkan tadi, dengan lulus dengan IPK sempurna dan lulus tepat waktu kayak gitu ya Vio ya. Oke, lalu kira-kira apa Vio yang perlu dievaluasi dari apa yang telah Vio lakukan untuk mencapai tujuan Vio itu? Kira-kira gimana biar Vio itu bisa jadi lebih baik dan bisa mencapai tujuan Vio, yaitu lulus dengan IPK sempurna dan tepat waktu? Kira-kira seperti apa? Apa yang harus dirubah? Dari mindset saya sih Pak, kayak meskipun tugasnya nggak ada tenggatnya, saya nggak boleh meremehkan. Jadi kalau bisa tenggatnya itu dari saya sendiri, meskipun dari dosen nggak ngasih tenggat. Jadi saya nggak meremehkan tugas, nggak menumpuk-numpuk tugas. Oke, jadi Vio bisa melihat ya konsekuensi atas yang Vio lakukan nanti. Jika Vio mengerjakan tugas itu tidak mepet deadline, itu kan ada kemungkinan tugasnya itu bisa menjadi lebih maksimal, sehingga itu akan mengarah ke tujuan Vio tadi. Sedangkan kalau misalkan tugasnya itu dikerjakan mepet-mepet, bahkan setelah deadline, itu kan sangat jauh dan bertentangan dengan tujuan yang Vio tetapkan tadi, kayak gitu ya Vio ya. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin dari bagaimana identifikasi gaya belajar atau lingkungan belajar, adakah saran-saran lain yang itu bisa membantu Vio untuk agar dia itu bisa lebih termotivasi ketika belajar? Oke, silakan. Kalau misalkan terkait gaya belajar ya Pak ya, atau mungkin lingkungan belajar. Nah tadi kan Via udah bilang juga kalau misalkan sebenarnya teman-temannya itu udah ngajak dia buat tugas. Terus mungkin kayak dari gaya belajar Vio ini lebih suka yang kayak visual kah, atau mungkin ini wes ada nggak kayak mungkin influencer, sekarang kan banyak influencer education itu ya Pak ya. Terus itu Vio pernah nggak melihat mungkin konten-konten mereka yang sempat menginspirasi Vio buat oh ya aku nanti bakalan coba ini, tapi memang pada kenyataannya nggak dicoba ya. Ada nggak Vio pernah kayak ketemu gitu salah satu konten, kan Vio sering scroll HP-nya ya, mungkin dengan melihat konten-konten dari influencer itu bisa membantu Vio untuk termotivasi menjadi apa ya, lebih baik lagi, jadi belajarnya mungkin lebih meningkat begitu. Oke, kalau dari Mbak Ocha ini lebih ke modeling Mbak, apakah Mbak Via ini punya role model yang bisa dicontoh agar bisa lebih giat nanti ketika belajar? Kalau saya pernah sih kayak tahu dari TikTok gimana cara manage, terus kayak ada reminder ngerjain tugas gitu-gitu kan sering ada ya di FYP, tapi itu tuh berdampaknya waktu itu aja, jadi kayak besoknya saya balik lagi ke setelan awal kan malas-malasnya lagi gitu, jadi pas itu aja berdampaknya. Oke, pernahkah Vio itu apa yang membuat Vio itu di semester 1 sampai 2
Di 1-2 itu Vio itu bisa benar-benar bisa fokus belajar. Apa yang membuat Vio bisa fokus belajar di semester 1 dan 2? Apa ya Pak? Kayaknya karena saya benar-benar ingin dapat nilai yang bagus, pingin nggak kelewat deadline. Sedangkan sekarang kan saya kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kayak sekarang lebih kayak apa ya, pasrah mungkin. Oke, karena memang tugasnya terlalu banyak kayak gitu ya Mbak ya. Karena tugasnya terlalu banyak dan kebanyakan tidak ada deadline-nya kayak gitu ya. Oke, kalau tidak ada deadline-nya, kenapa Mbak Vio tidak membuat deadline sendiri? Nah, ketika Mbak Vio membuat deadline sendiri kan jelas itu nanti Mbak Vio melakukan ini di maksimal tanggal segini, nanti dilanjutkan ke kegiatan lain. Kenapa Mbak Vio tidak melakukan hal seperti itu? Ya mungkin belum kepikiran. Oke, jadi memang belum kepikiran sampai ke situ ya Mbak ya. Oke, dari teman-teman yang lain, Oke. gimana Mona? Mungkin kalau dari aku sebenarnya ini yang terapin ke diriku ya selama ini. Kalau misalnya kan tujuan awal kita kuliah kan ya untuk mencapai cita-cita kita, terus juga untuk ya salah satunya adalah membuat bangga orang tua kita gitu ya. Jadi setiap kali aku melakukan satu hal yang malas dan itu kayak ya itu kan aku mengingat lagi gitu loh, orang tua aku sudah merelakan aku untuk jauh-jauh ke sini, merantau, terus memberikan uang dan mereka bekerja keras. Tapi kalau aku nggak memanfaatkan kuliahku ini dengan baik, terus aku nggak bisa memanfaatkan apa ya fasilitas yang udah dikasih sama orang tua aku tuh kayak rasanya tuh malu dan juga sedih gitu loh. Apalagi ketika melihat orang tua kan kayak biasanya kan saya di VC, di telepon gitu ya. Nah itu kan kayak gimana kuliahnya, semangat belajarnya kayak gitu. Jadi kayak rasanya tuh malu kalau misalnya kita nggak semangat dan ya nggak semangat untuk mencapai dan belajar sungguh-sungguh di kuliah ini gitu. Jadi mungkin kalau Mbak Vio bisa mengingat itu kembali dan jadikan motivasi juga. Oke, kalau dari Mbak Mona itu menjadikan orang tua sebagai pendorong kayak gitu ya, sebagai motivasi kayak gitu ya. Dan Mbak Vio sebenarnya sebelumnya sudah pernah mencoba? Iya sih. Terima kasih ya. Oke, dan juga mungkin ya Mbak Vio bisa melakukan yang namanya self reward. Misal dari tugas 1 minggu Mbak Vio sudah bisa mengerjakan semuanya tepat waktu. Mbak Vio memberikan self reward kepada diri Mbak Vio sendiri dengan mungkin apa kesukaan Mbak Vio. Misal apa kesukaannya Mbak Vio? Es krim. Nah, setelah 1 minggu Mbak Vio benar-benar bisa melaksanakan tugasnya semuanya dengan baik dan tepat waktu, Mbak Vio memberikan reward kepada diri sendiri, es krim kayak gitu. Nah, itu harapannya bisa memacu Mbak Vio biar ada pendorong tugas untuk mengerjakan tugasnya. Apakah sebelumnya Mbak Vio juga pernah melakukan hal-hal seperti itu? Iya sih, sudah, tapi saya takut kebablasan gitu Pak kalau seperti itu. Oke, jadi selama itu dalam batas kapasitas Mbak Vio ya dalam pembelian self rewardnya itu masih dianggap wajar saja Mbak, selama nanti Mbak Vio bisa mengontrol pengeluaran Mbak Vio ya, karena self reward kan nanti kita mengeluarkan uang untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih direncanakan lagi kira-kira self rewardnya itu yang bisa membuat kita semangat apa dan itu tidak merugikan keuangan kita itu seperti apa kayak gitu ya. Oke, es krim itu kan juga tidak terlalu mahal ya Mbak ya, juga di bawah 10.000 ada, di bawah 20.000 juga ada. Nah kayak gitu mungkin bisa jadikan self reward ketika Mbak Vio itu benar-benar sudah bisa menyelesaikan semua tugasnya kayak gitu ya. Oke, ada tambah lagi dari teman-teman? Saya mungkin Oke, Talia silakan. mungkin nambahkan aja, selain kita kembali ke tujuan awal kita, mengingat tujuan awal kita itu kesini mau apa, tujuannya apa, mau ngapain. Selain itu juga karena Mbak Vio tadi kan masalahnya itu menunda gitu ya Pak, terus malas gitu. Nah mungkin bisa kayak memaksa diri gitu, karena kadang memang saya pernah ya scroll gitu, pernah menemukan bahwa kadang tuh belajar tuh memang harus dipaksa gitu. Jadi ya nggak kita selalu menuruti malasnya kita gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Talia. Dari Mbak Vio ada tanggapan? Sudah ya. Oke, dari semua saran-saran, tanggapan-tanggapan teman-teman tadi yang sudah diberikan kepada Mbak Vio, kira-kira Mbak Vio rencananya seperti apa setelah ini nanti, setelah sesi konflik ini nanti? Yang pertama saya mau memberi deadline tugas-tugas. Lalu yang kedua saya mau memaksakan diri biar nggak males lagi. Terus
saya juga menjadikan orang tua sebagai motivasi. Oke, baik, sangat jelas sekali ya Mbak Vio sudah memahami mungkin maksud dari teman-teman tadi terkait bagaimana bisa Mbak Vio ini bisa untuk meningkatkan motivasi belajarnya, sehingga tujuan Mbak Vio untuk lulus tepat waktu dengan IPK sempurna benar-benar bisa tercapai gitu ya nanti ketika sudah di semester akhir, kayak gitu ya harapannya Mbak Vio ya. Oke teman-teman, karena kita sudah hampir berada di penghujung konseling, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Apa sudah cukup? Sudah ya, karena kita sudah cukup untuk beberapa sesi konseling hari ini. Mungkin Bapak tanyakan dulu kepada Mbak Vio, apa yang Mbak Vio dapatkan dari sesi konseling hari ini dari awal hingga akhir? Saya tuh sadar ternyata semuanya tuh berawal dari saya, dari rasa malas saya gitu. Terus ternyata saya belum bisa mengendalikan rasa malas itu tadi, jadi saya tuh terhanyut, semua tugasnya nggak dikerjakan, jadi saya tertinggal. Terus tadi saya juga dapat beberapa saran dari teman-teman, dari Bapak juga. Oke, baik, terima kasih Mbak Vio, sangat bagus ya Mbak Vio ya. Harapannya nanti setelah sesi konseling ini benar-benar ada ada perubahan ya dalam diri Mbak Vio. Oke, dari teman-teman yang lain, walaupun permasalahan yang tidak dibahas, teman-teman belajar apa dari sesi konseling hari ini? Mungkin dari Mona dulu. Kalau dari saya juga permasalahan kita kan juga sama ya tentang manajemen tugas yang kurang baik. Nah, jadi saya juga bisa dari saran teman-teman, saya juga bisa mencatat beberapa hal penting, yaitu tadi coba untuk kasih deadline pada diri saya, terus dan juga lain sebagainya yang sudah teman-teman sampaikan, cari gaya belajar yang saya sukai dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi salah satu masukan untuk saya, dan juga hari ini saya juga bisa sharing-sharing ke teman-teman dan kita bisa jadi lebih terbuka aja gitu Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Mona, sangat bagus ya penangkapannya dalam sesi konseling hari ini. Kita lanjut ke Ocha. Ya kalau saya sih emang kurang lebih sama ya Pak, karena memang pada sesi ini kita bisa diskusi lebih banyak, terus ternyata juga yang merasakan hal ini tuh bukan cuma saya saja, jadi saya istilahnya bisa mendapatkan mungkin ya saran-saran baru tadi dari teman-teman, terus juga saya bisa lebih memahami diri saya sendiri sekarang karena adanya saran-saran dan mungkin permasalahan-permasalahan teman-teman tadi gitu. Jadi ya saya lebih menemukan bagaimana caranya saya bisa memahami diri saya sendiri juga, dan juga manajemen tugas-tugas saya nanti gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ocha, sangat bagus ya. Oke, kita terakhir ke Mbak Thalia. Oke, kalau dari saya ya selain kita bisa sharing-sharing tadi ya Pak, dengan masalah yang mungkin hampir sama, saya mendapatkan insight baru, terus juga jadi saya sendiri juga jadi sadar gitu loh Pak, kita harus kembali ke tujuan awal kita itu seperti apa, yang dimana tujuan awal kita itu ya prioritas kita sekarang harusnya gitu. Jadi mungkin ya itu sih yang saya dapatkan dari konflik itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Thalia ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena teman-teman sudah menangkap hasil dari sesi konseling hari ini dengan sangat baik, dan juga teman-teman juga sudah menyampaikan ya hasil refleksi dari pertemuan kita kali ini. Harapannya memang setelah sesi konseling ini teman-teman bisa ada perubahan kayak gitu ya. Dan untuk melihat bagaimana perubahan teman-teman setelah sesi konseling hari ini, kita perlu adakan sesi lanjutan teman-teman ya, dan mungkin kita bisa sepakati nanti via WhatsApp seperti biasanya kayak gitu ya, seperti sebelumnya. Nah, kita jadwalkan di mana tempat dan juga waktu pelaksanaan sesi konseling lanjutannya. Nanti kita utamanya lihat bagaimana perubahan dari Vio yang permasalahannya kita bahas pada sesi konseling hari ini, dan semoga teman-teman semuanya bisa belajar ya dari Vio, dan kita semuanya bisa menjadi lebih baik kayak gitu ya. Amin. Oke, dari teman-teman ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah Pak. Jika sudah cukup, terima kasih banyak ya sudah mengikuti sesi konseling hari ini dengan Bapak. Partisipasinya sangat bagus sekali, teman-teman juga sudah sangat aktif dalam membantu satu sama lain. Bapak juga minta maaf ya dalam pelaksanaan sesi konseling ada mungkin perkataan maupun perbuatan Bapak yang kurang berkenan. Bapak mohon maaf ya. Sekian, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Ya, Bapak antar ke depan ya. Iya. Ini langsung aja ya Pak. Ya, langsung ke depan.